Debat calon presiden peserta Pilpres 2024 putaran pertama telah selesai dilaksanakan dengan sukses pada Selasa 12 Desember 2023 malam di gedung KPU RI. 3 capres hadir, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Pada sesi tanya jawab, masing-masing capres mengajukan pertanyaan. Pertanyaan kepada Anies, Ganjar bertanya kepada Anies sikapnya soal pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan. Anies kemudian memaparkan panjang lebar sikapnya soal proyek IKN. Ia mengkritik pembangunan IKN. Katanya pembangunan infrastruktur yang lebih mendasar dan dibutuhkan rakyat lebih mendesak ketimbang proyek IKN. Anies menilai proyek IKN justru tidak bisa dirasakan oleh rakyat. Setelah itu Ganjar menanggapi pernyataan Anies yang menjawab pertanyaannya soal sikap terhadap proyek IKN Nusantara. Ganjar sepertinya ingin memperoleh jawaban tegas dari Anies menerima atau menolak pembangunan IKN. Anies tidak menjawab tegas pertanyaan Ganjar itu. Anies hanya memberikan anggukan kecil. Seperti diketahui, PKS sebagai salah satu partai politik yang mengusung Anies di Pilpres 2024 menolak tegas ibu kota RI dipindahkan ke IKN. Dalam berbagai kesempatan, Anies juga terbuka mengkritik pembangunan IKN. Hal ini memicu munculnya penolakan beberapa warga Kalimantan memilih Anies di berbagai platform media sosial. Suara Anies di Kalimantan, terutama Kalimantan Timur, lokasi pembangunan IKN dikhawatirkan menyusut karena sikap politik ini. Pertanyaan Ganjar ke Prabowo, pertanyaan dari Ganjar kepada Prabowo juga tidak dijawab dengan tegas. Dalam debat yang disiarkan langsung itu, Ganjar bertanya ke Prabowo soal makam 13 aktivis yang dihilangkan pada 1998. Ganjar sampai 2 kali bertanya ke Prabowo. Ada 2 pertanyaan yang diajukan Ganjar. Pertama, apakah Prabowo akan membentuk pengadilan ad hoc untuk mengadili pelaku penghilangan paksa aktivis yang sudah diamankan DPR sejak 2009? Lalu apakah Prabowo akan membantu keluarga menemukan makam 13 aktivis itu agar mereka bisa berziarah? Awalnya Prabowo tidak menjawab 2 pertanyaan itu dan justru menyinggung bahwa masalah tersebut sudah ditangani cawapres Ganjar yakni Mahfud MD. Mendengar pertanyaannya tak dijawab, Ganjar lantas mengulang 2 pertanyaannya itu. Ia juga mengatakan bahwa Prabowo tidak memiliki ketegasan soal kasus pelanggaran hak asasi manusia karena tak menjawab pertanyaan itu. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Persilakan. Waktunya dari sekarang. Pak Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik,
sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu jawaban saya. Masih ada waktu, Yang Bapak. kedua, Pak. Akan menambahkan? Cukup. Cukup, baik. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit, dimulai dari sekarang. Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada dua jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya satu. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Cukup. Cukup. Baik, kita berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit dari sekarang. Loh, kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar, ya. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM. Nggak ada masalah. Ya. Baik. Sudah, Pak? Masih ada waktunya, waktu? Pak? Sudah cukup, Ya. Pak Prabowo? Namanya usaha. Terima kasih. Sudah cukup? Baik. Oke. Ya. Dan Harap selanjutnya... tenang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.